Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu arsitek yang memenangkan penghargaan Pritzker Architecture Prize pada tahun 2006, yaitu Paulo Mendes da Rocha. Arsitek ini berasal dari Brazil, kelahiran 25 Oktober 1928 di Vitória. Mendes da Rocha menjadi profesor di Arsitektura College University of Sao Paulo yang dikenal sebagai FAU USP sampai 1998. Karyanya dipengaruhi oleh arsitek Brazil Vila Nova Artigas dari Brazil Sekolah Paulis. Karir Paulo Mendes da Rocha menghabiskan masa kecilnya di kota Vitória, ibu kota pelabuhan Espírito Santo, di mana dia lahir pada Oktober 1928 di rumah kakek neneknya. Dan Pulau Paqueta di tengah Teluk Guanabara di Rio de Janeiro, ibu kota nasional di mana keluarga Mendes da Rocha tinggal. Paulo Mendes da Rocha lulus dari Sekolah Arsitektur Mackenzie pada 1954 dan mampu membangun karir yang solid sebagai perancang rumah, sekolah, gedung apartemen, museum, furnitur, gedung teater, dan beberapa proyek perkotaan. Dia telah dianugerahi honorary fellowship dari Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, The Mies van der Rohe Foundation Prize untuk proyeknya untuk Pinacoteca Sao Paulo. Selanjutnya, ia terpilih pada tahun 2000 untuk mewakili Brazil pada pameran arsitektur internasional ke-7 La Biennale di Venezia. Lalu ia menerima penghargaan Pritzker Architecture Prize pada tahun 2006. Di sini karya-karya Paulo Mendes da Rocha. Yang pertama, Gymnasium in the Paulistino Athletics pada tahun diresmikannya pada tahun 1957. Pembangunan Gymnasium Klub Atletico merupakan hasil dari kontes publik pra-proyek yang dipersembahkan klub pada tahun 1958 dan dimenangkan oleh Paulo Mendes da Rocha dan rekannya João Eduardo de Genaro. Yang kedua, The Guaimbe Residential Building yang dibangun pada tahun 1964. Arsitekturnya Mendes da Rocha. Apartemen yang dibangun oleh Paulo Mendes nih pada tahun 1964 yang diresmikan pada tahun 1967. Yang ketiga, Brazil Pavilion at Expo 70s pada tahun 1969. Proyek pertama Paulo Mendes da Rocha yang dibangun di Osaka, Jepang, dan memiliki ciri khas sekolahnya sendiri modernis Paulita. Yang keempat, Serra Dourada Stadium. Dibangun 1973, proyek ini diresmikan pada tanggal 9 Maret di Goiânia, Brazil, yang bertepatan pada ajang Copa America pada saat itu. Yang kelima, Saint Peter Chapel pada tahun 1987. Salah satu karya Mendes da Rocha. Ini contoh bagus dari penggunaan material beton. Dilihat dari interiornya, banyak menggunakan material beton yang fasih. Nah, yang keenam, Brazilian Sculpture Museum pada tahun 1988. Museum Patung Brazil ini museum yang penampilan sangat terbuka, sengaja dirancang oleh Paulo, yang dimana mengekspos balok besar sepanjang 97 kaki. Yang ketujuh, Patrias Plaza
and Viaduct Doka pada tahun 1992. Tempat ini bisa digunakan sebagai tempat berteduh oleh pejalan kaki, dan bus station ini sangat unik dari bentuknya dengan konstruksi baja cantilever yang menghubungkan ke bus station bawah tanah yang berada di tengah kota Brazil. Yang ke-8 ada Cultural Center yang dibangun pada 1997, terletak di gedung pencakar langit yang dibangun dalam bentuk piramida. Ada seperti rumah di dalam, ada seperti teater, pameran, tarian-tarian seperti bioskop, popular sesi yang memiliki banyak penghargaan. Gymnasium Indah Polistino Athletics Club, saya akan di sini akan menjelaskan sedikit konsep, struktur, dan materialnya. Nah, yang pertama konsep gimnasium disajikan sebagai ruang terbuka yang ditutupi oleh platform horizontal beton besar. Kualitas arsitektur utama dalam desain Mendes da Roca adalah titik kotak kecil dari struktur beton besar dengan lantai, kerampingan kanopi yang memungkinkan cahaya menembus gym, dan kurangnya ambang batas antara interior dan eksterior. Strukturnya di sini penutup beton yang dipasang di gym bertumpu pada 6 beton bantalan penyangga trapesium besar, di mana 12 kabel baja dilepaskan untuk menopang beban elemen tengah dengan lebar sekitar 12,50 meter. Kabel yang keluar dari 6 kolom keliling tersebut disusun secara berpasangan. Perpaduan kedua teknik ini memberikan cahaya bangunan dan kualitas 3 dimensi, dan menambahkan nuansa teknologi dari dalam 6 pilar yang cukup terbuka. Di area tempat gimnasium berfungsi, di bawah permukaan jalan, dibangun struktur sekunder yang menopang plat esplanade atas dengan menggunakan kolom melingkar berdiameter 20 cm dan jarak 5 atau 6 cm, membentuk serambi dengan dinding beton. Dengan ruang hampa udara sentral berdiameter sekitar 35 meter, memungkinkan ruang yang sesuai dengan pasir pusat menjadi bebas. Penggunaan materialnya menggunakan beton bertulang dan logam dalam strukturnya. Seluruh perimeter gimnasium terbuka yang memungkinkan selain cahaya alami dan ventilasi dapat mengapresiasi 3 warna yang mendominasi di set warna abu, beton, dan penutupnya dilapisi dengan pelat aluminium sejauh cincin logam pusat dimulai. Ini ada salah satu foto interior dari gimnasium dan eksteriornya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.